Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya? Bisa harap kabar kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap jaga kesehatan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu masih tentang seperti materi yang lalu, yaitu ismul isyarah ya nak. Oke, materi kita hari ini ismu isyarah lil mufrad. Kemudian yang kedua ismu isyarah lil musanna. Kemudian yang ketiga contoh kalimatnya. Yang keempat adalah tugasnya ya nak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi Miss harapkan kakak dan abang setelah selesai pembelajaran ini, kakak dan abang mampu mengetahui apa itu ismu isyarah lil mufrad dan lil musanna, kemudian juga dapat membedakannya, kemudian juga hafal. Kakak udah hafal ismu isyarah lil mufrad dan juga lil musanna, mampu membuat contoh sendiri dan juga dapat menyelesaikan tugasnya ya nak. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya nak. Nah, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu ismu isyarah lil mufrad dan ismu isyarah lil musanna. Nah, minggu lalu itu sebenarnya sudah kita singgung, sudah kita pelajari apa itu ismu isyarah lil mufrad. Ya, ismu isyarah lil mufrad itu adalah kata tunjuk untuk yang tunggal. Apanya yang tunggal? Iya, benda yang kita tunjuk. Misalnya yang kita tunjuk adalah sebuah pena, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah ismu isyarah untuk yang lil mufrad. Ya. Kemudian ismu isyarah lil musanna. Musanna itu artinya dua. Jadi kalau misalkan yang kita tunjuk dua pena, maka kita menggunakan ismu isyarah lil musanna. Lihat contoh, lihat ini macam-macamnya ya nak. Ismu isyarah lil mufrad. Hadza, ini laki-laki. Nah, kalau dua bendanya maka akan berubah jadi hadzani. Ya, artinya tetap sama-sama ini. Yang membedakan itu adalah jumlah bendanya yang kita tunjuk. Kalau hadza untuk benda yang kita tunjuk jumlahnya 1, kalau hadzani untuk benda yang kita tunjuk jumlahnya 2. Nah, kemudian hadhihi. Ya, hadhihi kalau bendanya 1, kalau bendanya 2 jadi hatani. Ya, kemudian yang ketiga adalah dzalika. Itu kalau benda yang kita tunjuk yang jauh, ya kan, jauh kan, yang jauh dan jumlahnya 1, maka kita pakai dzalika. Nah, kalau bendanya 2 maka berubah menjadi dzanika. Kemudian yang keempat adalah tilka. Nah, tilka untuk bendanya 1. Kalau untuk bendanya 2 maka kita menggunakan tanika. Dan kalau benda yang sudah kita tunjuk jumlahnya 2, maka bahasa Arab bendanya juga harus kita rubah menjadi bendanya 2. Nah, gimana kemarin tahapan mengubah benda 1 menjadi 2 nak? Masih ingat? Iya. Jadi kalau misalkan kakak udah lupa, boleh dilihat lagi pembelajaran kita yang lalu ya nak. Pertama itu kan caranya dommatain ya,
pada huruf terakhir yang berbaris dommatain ataupun domma kita rubah menjadi fathah ya. Fathah kemudian kita tambahkan alif dan ni. Contoh kitabun jadi kitabani. Misalnya qalamun jadi qalamani. Ya, mirwahatun jadi mirwahatani. Oke, nah sekarang misalkan tanya kakak yang jawab ya. Coba kalau misalkan baitun. Ya, kalau misalkan sa'atun. Iya, sa'atani. Kalau misalkan babun. Iya, babani. Kalau misalkan iyadun. Iya, iyadani. Oke, pasti kakak dan abang udah paham. Soalnya kan gampang ya nak ya. Nah, coba ini misalkan baca kakak dan abang silakan diikuti ya nak. Hadza hadani. Hadihi hatani. Zalika zanika. Tilka tanika. Ya, jadi sudah tahu ya nak. Jadi tetap hadza dan zalika untuk laki-laki, hadihi dan tilka untuk perempuan, hadani dan zanika untuk laki-laki, hatani dan tanika untuk perempuan. Oke ya nak. Nah, kali ini kita akan hayya nataghanna. Apa arti hayya nataghanna? Iya, ayo bernyanyi. Nah, misalkan bantu kakak dan abang menghafal kata tunjuk yang lil musanna dan juga lil mufrad melalui nyanyian. Nah, coba lihat nak ya. Lihat slide-nya, itu ada Miss buat hadza hadani artinya ini, hadhihi hatani artinya juga ini, zalika zanika artinya itu, tilka dan tanika artinya juga itu. Nah, udah tahu ya, ini kita belajar artinya. Nah, kalau penggunaannya kan kakak insyaallah udah tahu. Kalau hadza hadani untuk laki-laki, hadhihi hatani untuk perempuan, zalika zanika untuk laki-laki, tilka dan tanika untuk perempuan. Oke ya nak. Nah, kita akan menyanyikannya dengan lirik Lihat Kebunku. Tahu kan ya nyanyinya? Ya, kita mulai ya. Nah, tugas kakak Miss Umi menyanyikannya, kakak perhatikan dulu bagaimana cara menyanyikannya ya nak. Sambil diingat, dimasukkan ke pikirannya. Oke, biar hafal. Kita mulai ya. Hadani artinya ini, hadhihi hatani artinya juga ini, zalika zanika artinya itu, tilka dan tanika artinya juga itu. Gampang kan? Ya, nanti silakan dinyanyikan ya nak. Dinyanyikan sering-sering dinyanyikan biar hafal, biar ingat. Oke, masuklah kita ke contoh kalimat. Nah, yang pertama adalah contoh kalimat menggunakan ismu isyarah untuk yang dekat. Ya, jadi kan kata tunjuk itu kan ada dua, untuk yang jauh dan untuk yang dekat. Kalau untuk yang dekat kita pakai apa nak? Iya, pakai ini, ya, pakai hadza. Oke. Coba lihat, hadza maq'adun. Ini sebuah bangku. Perhatikan jenis kelamin kata tunjuknya laki-laki, maka kata bendanya juga laki-laki. Kata tunjuknya satu, jumlahnya kata benda yang ditunjuk pun jumlahnya satu. Jadi dia harus sama-sama jenisnya ya nak, sama jenis kelaminnya, sama jumlahnya. Ya. Kemudian yang kedua, hadzani maq'adani. Nah, ini dua bangku. Nah, kalau udah kita tunjuk dua bangkunya, maka kata tunjuknya untuk yang dua dan jenisnya juga laki-laki, kemudian bendanya juga kita rubah menjadi jumlahnya dua. Oke ya nak, maq'adun jadi maq'adani. Nah, sekarang kita yang ke muannas ya.
hadhihi kharitatun. Ya, hadhihi kharitatun jumlahnya 1, ini sebuah peta. Kemudian hatani kharitatani, ini 2 peta. Ya, jenis kelaminnya perempuan dan jumlahnya sama-sama laki-laki. Paham Kak ya? Nah, sekarang contoh kalimat menggunakan ismu isyarah untuk benda yang jauh. Nah, kalau bentuk benda yang jauh kita biasa memakai itu, ya. Dzalika qirtasun, itu sebuah kertas. Nah, jumlahnya sama-sama 1 dan jenis kelaminnya sama-sama perempuan. Nah, kemudian dzalika qirtasani, itu 2 kertas. Jadi jumlah kata tunjuknya untuk yang 2, kata bendanya juga kita rubah menjadi 2. Kemudian tilka suratun, itu sebuah foto. Nah, jumlahnya masih 1 dan sama-sama perempuan. Tanika surotani, itu 2 foto. Nah, kata tunjuknya udah untuk yang 2 dan kata bendanya juga untuk yang 2 dan jenis kelaminnya sama-sama perempuan. Nah, tugas kakak dan abang kali ini adalah terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Nah, kali ini latihan kita 4 ya nak, biasanya kan 3. Nah, kali ini 4 ya, gak apa-apa ya nak, gampang kok insyaallah. Nah, yang nomor 1, ini 2 papan tulis. Kemudian yang kedua, itu 2 bendera. Yang ketiga, ini 2 lemari. Kemudian yang keempat, itu sebuah kelas. Ya, yuk silakan diterjemahkan. Dan ingat ya nak, dilarang keras menerjemahkannya melalui Google Translate. Ya, Miss ulangi, dilarang keras menerjemahkannya melalui Google Translate. Jadi Miss mau kakak dan abang terjemahkan sendiri. Miss tahu itu nanti kalau misalkan terjemahannya terjemahan kakak atau terjemahan Bang Google. Ya, usahakan ya nak. Itu bahasa Arabnya. Kalau nggak tahu bisa dilihat di buku. Ya, bendera, papan tulis bisa dilihat di buku tentang alat-alat tulis. Ya. Oke, Miss rasa kakak dan abang insya Allah sudah paham, dan kalaupun belum paham boleh ditanyakan langsung ke Miss Umi ya nak. Miss doakan kakak dan abang Allah beri kemudahan untuk memahami ilmu, khususnya pembelajaran kita hari ini ya nak. Oke, hayya naktafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.